Balik lagi. Wow. Balik lagi di SZ Motovlog. Jadi kali ini gue mau melakukan sesuatu, yaitu kuras air radiator. Intinya air radiator gue tuh udah tinggal dikit. Terus menurut gue, karena gue pakainya oli diesel dari komunitas oli sesat. Nah, jadi karena oli diesel tuh sifatnya, kalau yang gue ini pakai Pertamina Fastron diesel, jadi dia itu agak kurang lama untuk panas. Jadi manasinnya rada PR, harus rada lama. Dan dinginnya juga lama, tapi enak kalau dipakai macet-macetan, panas-panasan. Nah, sekarang gimana caranya kuras radiator? Pertama-tama, ini alatnya. Prestone radiator coolant, air demineralisasi buat kuras. Nih, suntikan pakai yang buat tinta, jadi dia bisa buat nyedot sisa radiator dari tempatnya. Ini bonus kebetulan 1 liter. Beli yang besar dapat yang kecil. Terus tipsnya itu, Indonesia itu kan nggak pernah dapat musim dingin sampai bikin beku. Jadi gua saranin lo, kalian gitu maksud saya, buat pakai coolant yang non glikol. Apa sih glikol itu? Jadi glikol itu adalah zat campuran pada air radiator supaya dia tidak membeku. Nah, di Indonesia emang sedingin apa sih makanya bisa beku? Nggak kan? Makanya pakainya yang non glikol. Tahu dari mana non glikol? Kalau untuk Prestone, dia warnanya merah, botolnya bukan tutupnya. Oke, sekarang eksekusi. Jadi yang pertama itu, kalau untuk Vixion, buka ini lepas baut kiri kanan, yang ini juga lepas. Nah, berhubung tutup radiatornya Vixion tuh ada di sebelah sini, jadi bagian sayap ini harus dibuka dulu yang kanan. Tahu kan caranya? Tinggal lepas baut ini, baut yang di depan, sama ini rada ditarik ke bawah. Oh ya, tadi lupa pakai kunci 8 sama alas. Buat apa alas? Buat nampung air radiator yang ada di water jacketnya. Ini water jacket nih. Nih, kelihatan nggak ya? Water jacketnya jadi di sini ada baut. Kalian buka ini. Nah, ternyata harus dibuka dulu. Cur. Lihat kan? Hati-hati ya, kalau bisa jangan kena tangan. Bahaya soalnya. Nah, udah keluar nih. Kalau bro lihat di sebelah sini, kan ada tabung ininya kan, reservoirnya kan. Nah, kita buka. Nah, ini tadi kenapa gua butuh suntikan tuh. Buat apa suntikannya? Buat dimasukin, terus sedot sisa air yang ada di sini. Sedot. Oh, lihat. Ini sorry ya, agak tidak produktif, soalnya semuanya dilakukan sendiri. Ya gitu intinya, sedot habis yang ada di sini sampai nggak keluar tabung reservoirnya. Sedot. Baru habis itu nanti kuras. Nah, udah beres tadi. Oke. Setelah beres, tadi kan baru beres tuh ngeluarin sisa air dari tabung reservoir, tabung cadangannya itu, dan sekarang pakai air demineral untuk nguras. Tuh kan? Masih keluar hijau-hijau kan?
Artinya dia masih mengandung sisa water coolant yang tadi. Hanya dia masih mengandung ijo-ijo. Tapi perlahan berubah jadi agak bening. Tuh, perlahan dia menjadi bening. Lakukan terus sampai kira-kira dirasa si airnya itu nggak keluar cairan coolant lagi. Dan ingat, airnya, sisa dari air coolant ini jangan dibuang sembarangan. Soalnya bahaya buat lingkungan. Tahu dari mana sih kalau di dalam-dalamnya itu udah bersih? Nah, bisa dengan cara dinyalain sebentar. Nyalakan sebentar, kira-kira sekitar 2 menit. Oh iya, jangan lupa, kalau misalnya kalian mau nambahin air coolant, itu tuh tidak bisa sembarangan, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau berbeda dia, nanti bakal menimbulkan seperti gumpalan kayak odol. Biasanya ada di tutup radiator di atas ini, di saluran-salurannya intinya. Bakal jadi kayak menggumpal kayak odol gitu, warna putih. Makanya disebut odol. Itu kenapa? Karena nggak cocok gitu. Makanya kalau misalnya kalian mau ganti air radiator atau nambahin, sebaiknya dengan yang sama mereknya, satu merek, untuk menghindari ya kayak tadi menggumpal. Nah, lihat, kalau diperhatikan tuh, air yang keluar udah bening. Tandanya bisa dikatakan bahwa sudah tidak ada lagi sisa-sisa air radiator lama yang masih terdapat di dalam saluran-saluran ini. Kalau gitu udah bisa dimatikan dan siap-siap untuk memasukkan air radiator yang baru. Nah, setelah tadi dilakukan hal tadi, dipanasin dulu beberapa lama, tinggal tutup water jacketnya. Kita tutup. Panas. Intinya tutup aja buat water jacketnya. Lalu nanti akan dilakukan proses bleeding. Apa itu bleeding? Ntar akan dijelaskan setelah ini terpasang. Aduh, panas. Oke, selanjutnya apa? Kalian nggak punya corong? Haha, pakai ini aja nih. Ini kan ujungnya begini nih, ya kan? Nih, set, buang di tempat yang seharusnya, lalu masukkan ke tabung cadangannya. Set. Sebelumnya jangan lupa dong, isi dulu sama air radiatornya. Gua pakai radiator Prestone merah, Prestone merah. Bedanya dengan yang tutup hijau apa? Intinya botolnya merah yang glycol free. Jadi dia tidak mengandung pembeku gitu. Lagian di Indonesia buat ngebekuin, lagian di Indonesia pakai anti beku buat apa coba? Mana pernah lingkungan Indonesia 0 derajat kecuali di puncak Jayawijaya? Atau puncak Karten sekarang namanya. Ya, intinya ini buka dulu. Buka. Setelah dibuka, masukin ke sini. Gak apa-apa, ribet dikit. Orang gak ada corong kok. Tutup. Tuang ke ini nih, tempat cadangan air radiatornya. Set. Kalau kira-kira udah pas, masukin terus tutup lagi. Nah, lalu tadi kan mungkin kalian bertanya-tanya, lakukan proses bleeding. Apa sih bleeding tuh? Intinya cara bleeding itu adalah pertama tambah air radiatornya. Kira-kira perlahan turun kan? Jadi lakukan proses bleeding dengan cara membiarkan
motor menyala selama 15 menit, kurang lebih 15 menit. Nanti biarkan airnya tumpah-tumpah, lalu tambahkan lagi nanti si air radiatornya sampai penuh. Ya, bisa dilihat kan? Tadi kan penuh kan si air radiatornya. Tuh. Sekarang perlahan turun. Terus tadi juga sempat tumpah-tumpah. Dia sempat naik, kemungkinan mencoba buat mendinginkan. Kalau agak digas nih baru kelihatan. Ya, intinya perlahan dia akan turun lagi sampai batas dia kira-kira udah nggak akan naik lagi. Baru setelah itu matikan mesin, tambahkan air radiator sampai penuh lagi batas maksimumnya. Sip, beres. Kemudian tutup. Setelah itu pasang kembali semua dan proses flushing atau kuras air radiator utamanya untuk new fiction sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan SZ Motovlog. Salam. Oh ya, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.